Hai guys, siapa yang kemarin-kemarin udah datang ke GBWC terus nontonin entry Gunpla yang ikutan kompetisi ini? Pasti kalau kalian ngeliat displaynya tuh adalah kesan kayak, anjir kok ini keren banget, anjir kok ini bisa gini sih, oh kok ini bisa ditempelin sih partsnya, anjir modal bikin kayak ginian berapa ya? Ya kan. Nah di video kali ini saya mau sok-sokan honest review alias review jujur. Enggak ada yang bukan review jujur ya, sebenarnya mau ngebahas aja beberapa entry yang ada di GBWC ini. Tapi sedikit intermezzo nih, ngomongin review jujur ya, sebenarnya saya paling nggak suka sama yang namanya review jujur, kecuali emang orangnya udah paham di bidang tersebut. Terus kalau dikoreksi atau dikomenin yang nggak sesuai kepengennya dia, pasti selalu berlindung di balik kata review jujur. Ya nggak apa-apa kan ini review jujur aku. Alah, saya lebih suka pakai istilah in-depth review alias review lebih dalam, yang maknanya membahas secara keseluruhan dari berbagai sudut pandang dan beberapa faktor lainnya. Contohnya kalau kalian nontonin video-video saya, ya itu konsepnya in-depth review. Udahan ya yap-yapnya. Pertama saya mau bahas fondasi dari kompetisi ini, yaitu aturan yang udah diperjelas sama Bandai. Jadi di GBWC sebelum-sebelumnya itu masih banyak spekulasi tentang aturan-aturan yang dibikin di kompetisi ini. Kalau zaman dulu katanya boleh 70% pakai Bandai, sisanya boleh non Bandai. Maksudnya kayak Kotobukiya dan merek-merek lainnya. Terus dekal juga boleh nge-custom dan nge-print sendiri. Sama yang kontroversial buat saya sih ya penggunaan part 3D print. Sebenarnya dari tahun 2022 tuh udah dikasih tahu kok kalau barang yang boleh dipakai itu cuma Gunpla doang. Nih buat kalian yang masih bingung tentang Gunpla Gundam model kit, Gunpla itu license produknya model kit Bandai buat Gundam. Jadi nggak sesimpel kayak Gunpla itu kan definisinya Gundam plastik. Jadi semua mainan Gundam yang berbahan plastik dan dirakit itu namanya Gunpla. Ya mungkin sebenarnya kalian familiar sama nama sebuah produk yang sebenarnya itu tuh nama brand. Contohnya kayak air minum, mau beli Aqua, atau misalnya mau beli pasta gigi, mau beli odol, atau tempat makan namanya Tupperware. Sampai sini harusnya udah agak kebayang lah ya produk Gunpla tuh apa aja. Contoh nih, misal kayak apakah model kit Digimon namanya Gunpla dan boleh dipakai di GBWC? Ya jawabannya jelas tidak dong, karena itu bukan Gunpla. Meskipun mereknya sama-sama Bandai. Sekarang tuh kan Bandai udah banyak banget ya model kitnya, mulai dari 30 Minute Mission, 30 Minute Sister, terus apa Kamen Rider, Digimon, terus Macross, ya banyak lah pokoknya. Nah sekarang balik lagi nih ke nama kompetisinya apa sih? Gunpla Builders World Cup. Gunpla loh, bukan Digimon, bukan Kamen Rider, atau bukan plastik model. Jadi ya bukan membatasi kreativitas sebuah entry, tapi memang produk yang dipakai harus Bandai Genuine Gunpla. Sebenarnya di aturan pertama udah langsung dikasih tahu kok kalau cuma boleh pakai Gunpla doang dan produk lain yang ada sangkut pautnya dengan karakter Gundam. Lebih spesifiknya lagi udah dikasih tahu juga kalau misalnya dekal, part efek, dan perintilan lainnya nggak boleh di luar Gunpla. Nah, buat yang mau custom, ini regulasi crafting materialnya juga udah dibahas sangat amat jelas kok sama Bandai. Buat saya sih aturannya emang melindungi sebuah entry biar proses pengerjaannya itu secara handcraft atau crafty, jadi nggak pakai teknologi macam 3D print yang langsung instan jadi. Di sini bisa dilihat sendiri lah ya, crafting materialnya tuh banyak banget. Asal karya kalian tuh nggak masukin referensi karakter selain Gundam yang ya itu bakal jadi problem sih, soalnya kan emang nggak boleh karena unlicensed kan. Dikasih contoh sama Bandai kurang lebih kayak gini. Kalau kalian mau nambal part 3 mm yang bolong, ya jangan pakai part dari 30 Minute Mission. Atau kalau kalian mau scratch build, boleh tuh pakai plate dan material lainnya. Selanjutnya, ini ada banyak larangan kalau misalnya produk yang kalian pakai buat kompetisi ini cuma boleh pakai Gunpla. Ya kayak ini nih, misalnya nggak boleh pakai part dari 30 Minute Mission, meskipun itu dekal sekalipun ya. Terus produk yang nggak ada hubungannya sama plastik model, contohnya kayak Gashapon, Candy Toys, apalagi plushies. Di poin ketiga ini yang paling jelas sih, kalau kita nggak boleh pakai merek apapun selain Bandai. Terus poin selanjutnya, apapun yang tidak aman buat Gunpla, contohnya mungkin kayak benda tajam atau mungkin naruh bom di Gunplanya, enggak sih, nggak akan sampai situ juga. Yang terakhir, nggak boleh pakai 3D print, ya itu lebih ke shortcut aja sih. Yang tadi saya bilang, biar karyanya tuh prosesnya lebih crafty, yoi. Udah ada tabel lebih jelasnya buat menjelaskan do's and don't yang ada di aturan poin-poin tadi. Nah ini pertanyaannya buat saya, apakah semua kontestan GBWC ini pada baca aturannya atau enggak? Nggak tahu ya apakah mereka masih mengacu pada tahun-tahun zaman dulu yang kayak lebih dari 5 tahun sebelumnya. Terus masih ada juga kok orang yang majang karyanya tapi pakai part bootleg. Ya udahlah ya, itu mah nanti saya bahas. Yang pertama, saya mau bahas dari kategori under 14 dulu yang ada 11 entry. Yang langsung narik perhatian jelas yang ukurannya gede dong. Di sini ada diorama lucu banget antara SDX RX782 Gundam sama Sonsoko Gerbera dari Sangokuden. Dua-duanya udah di repaint pakai airbrush dan detailingnya mungkin pakai kuas atau Gundam marker. Lucu aja gitu.
Gundamnya lagi cosplay jadi barongsai, sedangkan si Sonsoko Gerberanya bawa kado Natal, yang mana judulnya aja bilang ini tuh Natal bro, bukan Chinese New Year. Konsep dan eksekusinya sih saya suka banget ya, lucu, playful banget. Oh iya, output dari konten ini tuh nanti saya bakal perkirakan siapa ya yang bakal juara 1, 2, dan 3 dari setiap kategori. Entry selanjutnya ada dari seri SD Gundam Sangoku Soketsuden. Di sini dia full nge-repaint 4 SD Gundam yang kualitasnya sih oke banget ya. Nah, buat kalian yang belum familiar, sebenarnya kalau kalian pengen juara banget GBWC, semakin banyak gunplay yang kalian repaint dengan kualitas yang konsisten, itu semakin tinggi kesempatan kalian buat masuk top 3 lah. Terbukti kok perkiraan saya tahun kemarin ya, buat kategori junior ya juara 1 sama 2-nya bener itu yang repaint 3 biji yang menang. Jadi apakah entry ini bakal masuk top 3? Kita lihat dulu deh kontestan lain. Ini ada yang keren dan saya salah banget. Ini tuh base gunplaynya dari HG Strike Freedom biasa yang dikasih backpacknya Rising Freedom. Respect sih, bisa scratch build backpacknya. Next ada showdownnya SDX New Gundam sama Sazabi. Ini oke sih sebenarnya. Sazabinya tuh pakai candy tone yang finishingnya ya lumayan oke, sama si New Gundamnya pakai style shading. Buat painting kategori under 14 sih oke ya. Ditambah ada diorama tiang-tiang besinya gitu yang menegaskan kayak showdown yoi. Next ada entry dari Master Grade Proto Zero yang sebelumnya maaf banget nih, agak kurang percaya kalau ini dibikin sama anak under 14. Repaint dan dekalnya ya luar biasa rapih banget. Bahkan kalau saya bilang ini lebih rapi ketimbang yang Open 21 loh. Putihnya juga two tone pakai warna abu yang dimasking, dan maskingannya tuh rapih banget sampai nempel ke liningnya. Kalau kalian lihat close up ya, ini tuh hampir nggak ada debu yang nempel dan nggak ada baret-baret. Ya sekali lagi maaf aja, saya kurang percaya kalau ini dibikin sama anak kecil. Kecuali ada dokumentasi progres kalau dia nge-repaint sendiri ya. Ya lagian ngapain juga ya dibuktiin, jurinya aja bukan saya. Next ada Swallback Custom yang di camo warna hijau kayak gini. Lucu sih sebenarnya konsepnya. Jadi dia tuh kan ibaratnya kayak ngumpet terus pakai apa ya namanya, kain cloth ala GM Sniper gitu. Kalau ini berpose yang punya tujuan dan punya nuansa diorama yang lebih kental, ini saya yakin bakal jadi top 3 deh. Yang terakhir ini ada Gundam Mark II Revive lawan Age 1 Titus. Overall build dan tekniknya lucu sih, pakai scribing yang bikin armor warnanya jadi two tone putih sama abu. Color separationnya juga oke, maskingnya rapi, base warna buat dua gunplaynya juga pakai teknik shading, dan weatheringnya oke banget, ada sense-nya lah. Belum lagi efek beam Titusnya yang terlihat lebih panas karena pakai gradasi. Diorama juga udah oke banget, nuansa dan vibes-nya dapat banget, apalagi nendangnya itu pas di shield ya. Cuma sayang buat saya sih posenya kurang nendang aja gitu. Gambarannya mungkin ya kalau nendangnya ala-ala Kamen Rider itu bakal lebih impactful deh karyanya. Jadi buat kategori under 14 ini juaranya udah jelas Proto Zero lah, yang maaf banget nih saya ngomong gini sekali lagi, yang nggak tahu ini yang repaintnya anak kecil atau bukan. Buat di posisi 2 sama 3 itu ada entry-nya Soketsuden sama yang tadi Titus lawan Gundam Mark II. Secara tadi yang Soketsuden bikin 4 gunplay yang kualitas repaintnya tuh konsisten, dan buat kualitas repaint shading Gundam Mark II versus Titus, kalau yang repaintnya anak kecil itu kualitasnya udah bagus banget sih. Sense weatheringnya tuh dapat banget. Kelihatan lah dia tuh ngasih warna di atas shadingnya per bentuk, bukan langsung satu bentuk ditimpa gitu loh. Meskipun ada bentuk-bentuk lain, contohnya kayak misalnya kotak, di dalamnya ada kotak nih, dia nge-repaintnya 2 kali, kotak sama melingkar kotak. Beda sama shadingnya entry SDX New Gundam yang persisinya tuh 1 kali tembak. Tapi saya sangat amat berharap SDX Gundam Barongsai itu masuk posisi 3. Soalnya itu lucu banget, playful, very bocah lah pokoknya. Yang nuansa konsep karyanya paling dapat menurut saya itu si SDX Barongsai sama si Sonsoko Gerbera lagi ngasih kado Natal. Kategori berikutnya under 20 yang cuma ada 7 entry. Pertama ada salah satu entry yang padat modal karena dia pakai 9 gunpla loh. Semua gunpla ini di repaint pakai warna silver, yang di atasnya itu ada Rising Freedom dengan warna normalnya lagi terbang ngeluncurin shieldnya kali ya. Yang saya perhatiin ya, entry ini bisa jadi salah satu repaint yang paling rapih lah di kategori under 20. Belum lagi bikin 9 biji yang nuansa dan tone warna setiap gunpla-nya itu sama dan konsisten. Ngelihat Rising Freedom-nya sih oke juga, ada beberapa part yang describing dan hitungannya rapih. Cuma balik lagi buat saya posingnya kurang nendang. Padahal si fondasinya tuh itu posenya udah oke lah. Cuma Rising Freedom-nya kayak enggak nendang gitu, tidak menjulurkan tangannya lebih dinamik lagi. Tapi saya yakin kok entry ini masuk top 3. Next ada High Grade Kit Base yang bentuknya lucu menurut saya, karena kebanyakan part yang dia pakai tuh berasal dari 2 mechanical designer. Pertama Ippei Gyobu, terus yang kedua Takayuki Yanase. Yang mana hasil akhir bentuknya tuh ya pasti masuk, soalnya itu satu vibes banget. Kayak Flower Rose, Grace, Warzete, terus ada Elfrid Thorn, Seravi, sama Gunvolva. Ini sebenarnya tips yang dari dulu udah sering saya bilang ke teman-teman. Jadi kalau kalian mau kit base-nya gampang banget, cek aja mechanical
dekal desainernya siapa, terus bikin model apa aja, nah itu aja part-part yang dipakainya pasti bakal masuk kok desainnya. Next ada real grade New Gundam Fukuoka yang pakai Orizer sebagai sub-flight unit ala-ala base Jabber gitulah. Tapi kayak why bentuknya cuma dibalikin gitu doang. By the way, ini ada sebuah fakta, biasanya juara GBWC itu punya karya yang kepikiran aja part ini tuh dijadiin bentuk lain. Contohnya kayak juara GBWC zaman dulu yang pakai DO mirip-mirip kayak Scorpion gitu bentuknya. Ada juga Bierland Custom yang boosternya dari kit base part-part kecil yang ukurannya jadi gede. Dan yang terbaru Hachitoro dari Gundam Unicorn yang kelihatannya base-nya tuh pakai MG Saikozaku. Tapi real grade New Gundam ini repaint-nya ciamik banget. Kalian bisa lihat banyak banget color separation, bahkan di bagian thrusternya pun dikasih gradasi. Dan pasang dekalnya juga ini terbilang rapih banget. Next ada sebuah entry yang lucu buat saya. Ini judulnya adalah Gundam di Mata Anak-anak Warga Zion. Buat saya ini kerasa banget ke horornya. Apalagi di bagian torso itu kan dipakein inner frame-nya MG Zaku versi 2 ya. Yang bentuknya mungkin kelihatan jadi kayak tulang rusuk. Belum lagi di bagian bawah kepalanya ditambahin mulut yang kelihatannya tuh kayak iblis lagi nganga gitu, ada taring-taringnya. Dan pakai diorama bangunan ancur yang jelas nambahin suasana horornya. Sekali lagi buat saya ini konsep yang sungguh sangat amat keren, tapi mungkin masih banyak keterbatasan jadi kelihatan hasilnya tuh kayak gitu doang. Terakhir ada HGUC GM dengan SDCS RX782 Gundam yang pakai kepalanya GM. Di custom ya looksnya kelihatan jadi kayak GM ground type Morokan. Di HGUC GM-nya kelihatan ditambahin beberapa detail panel lain, dan di SDCS-nya itu kelihatan kayak part RX78-nya tuh beneran dibikin sepolos mungkin, ditambal biar kelihatan armornya tuh lebih GM. Karena entry under 20 cuma 7 biji, perkiraan saya juara 3-nya jatuh ke HGUC dan SDCS GM ini. Juara 2-nya real grade New Gundam Fukuoka, dan buat saya juara 1-nya sudah jelas Rising Freedom yang pakai 9 biji gunpla dengan build yang konsisten ya. Tapi kalau jagoan pribadi saya ya, sebenarnya si real grade New Gundam Fukuoka ini itu hasil repaintnya bagus banget, dekalnya juga nyatu sama bentuknya. Tapi ya posing sama Orizer-nya itu yang bikin konsep keseluruhannya jadi kelihatan sloppy. Kalau Orizer-nya agak diotak-atik dikit aja, minimal tukar-tukar part yang bentuknya tuh nggak kelihatan kayak Orizer dibalik doang, chance buat juara 1-nya lebih tinggi lah. Tapi kalau boleh ngebandingin sama entry under 20 tahun kemarin, yang tahun ini kayaknya nggak akan masuk top 3. Tahun kemarin prediksi saya yang meleset cuma di juara 1-nya doang, yang saya prediksi ini itu juara 3, juara 1-nya juara 2, juara 2-nya juara 3. Next, ada kategori Open 21 yang entry-nya lumayan banyak, lebih dari 70-an, hampir 80 lah. Pertama bahas entry yang lucu dulu nih konsepnya. Ada MG Double O yang pakai unit-unit kecil, yang Double O-nya tuh ini kelihatan lebih real type ala-ala Command Quanta lah. Yang saya suka unit kecilnya ini sih, ya simple aja sih, ngotak-ngatik dari parts yang ada mungkin terus ditempel-tempelin jadi bentuk yang ada di bayangan kalian. Bahkan yang bentuk pesawat aja backpack Windam ditambahin dari part-part lain. Next ada Puchigai yang lagi nyantai di pantai. Yoi, tahun kemarin kalau nggak salah dia ikutan juga deh pakai SDQ Bele yang lumayan menarik perhatian saya, soalnya itu cara ngecatnya dikuaskan. Dan sekarang pas Puchigai ini udah update lah jadi di airbrush, pakai sedikit gradasi, dan dioramanya juga lebih nampol lah suasana nyantai di pantainya tuh. Nggak tahu deng, apalagi terdampar di pulau ya sambil ngalungin gitar. Next, ini entry Daburu Z Totsu-nya lumayan lucu. Kirain saya ya ini tuh Musha Zeta, kelihatan dari warnanya, ternyata bukan. Ini bisa saya bilang contoh custom simple yang parts-nya tuh udah disediain sama Bandai. Sebenarnya tinggal pakai build custom weapon juga udah keren. Cuma kuncinya ada di repaint. Sekeren-kerennya kalian nge-custom, tapi kalau warna repaintnya emblee ya nggak keluar dong konsepnya. Next entry ada 1/100 Kimaris Trooper yang di sini kita bisa lihat dengan sangat amat jelas bagian dari HG Guels Dalanza itu masih sangat amat cocok kalau misalnya dipakai buat custom ke skala 1:100. Waduh, ini nih Spirit Barbatos. This is not even my final form, bro. Tahu nggak sih part Soketsu dan Shimae Destiny itu sebagus itu ya? Kalau kalian suka konsep yang bercakar, gahar, dan edgy, harus nyetok banyak lah part dari Shimae Destiny. Ngomongin Barbatos, kalian tahu nggak sih tahun ini tuh banyak banget entry yang pakai Barbatos. Ada berapa biji ya? Lebih dari 5 deh kayaknya. HG ada, 1/100-nya ada, Master Grade-nya ada, MGSD-nya ada, ya kurang SD biasanya doang lah. Padahal kan yang beres tayang tuh Witch from Mercury ya. Kalian tahu nggak artinya apa? So taunya saya ya, akses warga ke gunpla tokoh utamanya The Witch from Mercury ini masih susah banget. Ya iyalah, Red Carry 200. Itu juga kalau ada stoknya. Next ada entry dari HG Blue Destiny 3 yang part kit base-nya lumayan niat karena pakai HGUC Premium Bandai Woundworth loh. Cuma diambil bagian torso dan tangannya doang buat dijadiin sub arms. Untuk repaint ini salah satu yang paling meriah deh color separasinya buat kategori Open 21. Next ada diorama HGUC Zaku 2 yang kelihatannya ini di solder ya battle damage-nya. Dulu tuh Meijin Kawaguchi pernah bilang kalau kalian mau ikut kompetisi jangan nge-battle damage gunpla kalian dengan solder. Lupa, pokoknya entah jadi poin minus atau nggak akan dinilai. Pokoknya jangan pakai solder aja kalau misalnya ikut GBWC. Sebuah tips nih buat battle damage dan weathering. Pertama, kalian
harus bayangin dulu damage-nya tuh kena apa sih? Apakah kena beam weapon atau misalnya kena peluru projektil atau kena baret-baret pas lagi manuver. Pokoknya kalau kalian mau bikin battle damage itu cukup pakai cutter, bore, sama bahan yang paling penting itu adalah epoksi putih. Fungsinya buat bikin si tekstur damage itu tergantung yang kalian bayangin tadi. By the way, ini lucu nih, ada MGG Radoga warna Gaby Hazard. Gaby Hazard tuh masuk leaderboardnya top kill S-pilotnya Zion, kalau nggak salah ada di posisi ke-6 deh. Secara Snubble aja jauh dari posisi itu. Ini ada entry yang sebenarnya tadi di rules kan udah di state nggak boleh memparodikan atau ada referensi sebuah karakter di luar Gunpla. Contohnya kayak HG Nobel Kafka Wamgi ini nih. Tapi buat tahun ini kayaknya cuma si Nobel ini deh. Kalau tahun-tahun sebelumnya banyak banget kok yang memparodikan atau mereferensikan sebuah karakter lain. Tips lagi nih buat konsep entry GBWC. Antara kalian punya ide original atau ambil aja entah itu lore atau cerita dari sebuah Gundam terus sama kalian di enhance juga bisa. Ini Sinanjustainya keren. Kalau kalian perhatiin di bagian armornya itu udah ditambahin detail panel line dan rapih loh. Terus dari detail panel line itu di enhance warnanya jadi two-tone warna putih sama warna abu. Looksnya clean banget lah, ditambah punya base yang kesannya jadi lebih mekanikal. Tapi ya lagi-lagi kalau boleh saya komentarin sih ini posingnya aja. Hasilnya udah keren banget gila. Terus di GBWC ini saya menguping percakapan orang pas ngeliat entry ini kayak, wih ini nih punya YouTuber yang aku tonton. Tapi dia tuh mengulang kata YouTuber tuh ada 3 kali kayaknya. Ya emang fans YouTuber aja gitu. Kit base ini kakinya lucu karena pakai 1/144 yang mana looks very fine di tengah-tengah partsnya yang lain tuh 1/100. Nah si Zaku Head ini kalau kalian lihat kan dioramanya tuh militer banget lah. Dengan gimmick mono eye-nya yang bisa nyala ya. Tapi nggak tahu ya, saya datang ke day 2 ini matanya udah mati. Entah baterainya habis atau emang sengaja dimatiin. Kalau diorama ya, yang paling bagus eksekusinya menurut saya ini sih, si Zaku Head. Ya standar kualitas diorama militer-militeran lah yang nuansanya tuh dapat banget. Next, ada entry kit base yang lucu lagi menurut saya. Ini tuh bentuknya Zeta Gundam banget kan. Bukti bahwa kalau Zeta tuh tidak pernah fail bentuknya. Ini tuh vibes-nya cocok banget deh buat jadi karakter dari seri Gundam Build. Lucunya sih pakai funnel lagi, ini keren banget. Terus ada entry yang mengingatkan saya sama sebuah adegan. Next, ada entry kit base yang lucu lagi bentuknya. Ini ada HG Helmugerin Car yang pakai backpacknya tuh si blue frame secondary face. Terus mukanya di custom jadi Gundam face dan punya unit kecil dari kit base beberapa parts kayak entah itu part sisaan dari Megashiki, terus ada skirtnya si GNX, bahu sama pipi Barbatos, terus ada lututnya Tri-Burning. Nah, saya nguping lagi nih, ada orang yang menjelaskan ke temannya kayak, wah ini kit vintage tahun 80-an yang udah di custom nih. Izin koreksi ya kak, ini galguknya cuma di repaint pakai kuas doang kok. Mantep vibes-nya lucu-lucu. Next ada HG Helmugerin Car yang udah disepuh alias gold plating. Tapi ini yang bikin menarik perhatian saya tuh bukan gunplanya tapi pakai cincin asli bro. Nggak tahu ya itu cincin tunangan atau nikah, tapi kalau boleh saran mending disimpan di rumah aja deh pakai daminya, takut hilang soalnya. Next ada entry dari MG Barbatos yang buildnya udah di enhance banget, entah itu ditambahin panel line, terus dipakein warna two-tone abu gelap, detail plate kecil-kecil, terus detail heatsink, sama itu part gedenya ya kelihatannya dari kutan berarti pakai 2,5 biji. Overall sih kerjaan yang ditambahin MG Barbatos ini banyak banget dan hasilnya rapi. Sekilas ngelihat armor bahunya pertama kali ya, saya kira ini tuh high resolution model. Next ada 2 entry Gunpla yang repaintnya lucu banget. Pertama ada build Burning Gundam yang stylenya tuh gwedge banget, agak-agak fantasi berapi-api karena coatingannya pakai warna kristal. Efek gradasinya juga keren. Terus yang kedua ada 1/144 Kapul. Yoi, buat weathering Gunpla ya oke lah, ini stylenya militer banget dari teknik dan hasil jadinya. Ini saya cerita dikit ya, yang gampang ke trigger nggak usah nonton lah, nggak penting. Di GBWC ini ada yang pakai part bootleg polosan. Maksudnya gini loh, apa emang nggak baca aturan atau emang cuma buat pengganti part hilang? Dan sorry banget, itu tuh entry-nya yang udah pasti nggak akan menang, jadi cuma majang doang. Kalau emang cuma pengen majang dan dapet pin doang, kenapa nggak pakai Gunpla Bandai yang murah aja? Jang tuh harganya murah loh, 50.000 kalian udah bisa dapet kok, tinggal pajang ya dapet tuh pin GBWC. Buat yang di repaint saya nggak terlalu ngeliatin karena ngapain juga, orang saya bukan juri. Tapi ada satu entry repaint yang kalau dilihat dari kepalanya tuh kayaknya itu bootleg deh. Maaf ya kalau saya sok tahu dan salah, tapi coba bandingin aja deh kepala yang itu sama versi premium Bandainya. Next, kita mulai bahas entry monster build yang kalau pengunjung dateng terus ngeliat entry ini tuh kayak ya 90% bakal bilang ini keren deh. Pertama ada Perfect Grade Unicorn Perfectibility. Gila ini premium Bandai semua, dari mulai PG Unicorn Perfectibility-nya sama full armor expansion set dari Gundam Unicorn. Menurut saya sih nggak mungkin ya ini shieldnya dari PG Fenix Narrative, soalnya masa harus dirontokin dulu gold coatingnya? Saya bukan juri ya, tapi kalau dilihat ini kan pakai etching parts dari company lain yang aturan awal
Awalnya tuh tadi di state cuma boleh pakai Gunpla dan tetek bengeknya dari Bandai. Even Dekal aja nggak boleh pakai 30 minute mission yang mana sama-sama Bandai loh ya. Harus beneran produk Gunpla gitu. Tapi kalau mau ngomongin build perfectibility ini ya udah gila lah. Ukurannya gede, banyak banget part yang ditambahin detail parts dan panel lining. Terus warnanya juga triton, putih, abu, sama warna biru muda. Sudah jelas dong ini jadi salah satu entry yang paling mencolok di mata pengunjung. Dan di sampingnya ada entry yang sama-sama mencolok. Ini kayaknya mentokin regulasi deh, dimensi 50-50-50. Jadi awal saya lihat tuh dikirain ini HGUC Nightingale 3 biji. Terus ada yang koreksi di TikTok katanya ini Ribbon 100. Pas saya recheck detail HG dan Ribbon 100, ya bener ini Ribbon 100. Soalnya kepalanya bentuknya lebih roundy, sama ada detail di bagian bindernya yang nggak ada di HG-nya. Adalah detail apa kayak thruster kecil gitu. Bahan-bahannya juga pakai Gunpla yang notabene master grade monster semua ya, kayak MG EXS 2 biji loh EXS-nya. Terus ada MG Psycho Zaku Verka, ada tadi Ribbon 100 Nightingale 3 biji, ada MG Kubele, ada HGUC Premium Banda Hazen Tleira. Bentuknya dicampur dan dipadatin dengan eksekusi repaint yang wah ini karyanya paling mencolok. Pakai warna-warna yang mantulin cahaya kayak emas, silver, terus candy tone blue, belum lagi di bagian thrusternya ada gradasi. Dan pola repaintnya yang paling mencolok itu sok taunya saya ya, repaintnya tuh caranya pakai Dacron, ditempelin secara acak ke armornya terus ditembakin pakai warna-warna kayak misalnya itu apa, ada ungu, biru, yang bikin mata pengunjung pasti langsung tertuju ke karya ini karena ukuran dan coloringnya. Next, ada MG Eclipse Gundam yang dikit base sama beberapa support unit ikonik. Contohnya kayak Meteor unitnya Freedom Gundam, terus ada GN Arms-nya Dynames, sama satu lagi kutannya Barbatos. Waist ke bawahnya juga pakai part dari MG EX Strike Freedom. Kalau kalian lihat rifle-nya ya itu Strike Freedom banget kan. Terus semuanya di repaint jadi warna khasnya Eclipse Gundam itu kayak cobalt blue. Ya warna Triton Gundam lah. Next, ini ada salah satu jagoan saya. Sebenarnya tahun 2022 tuh beliau ikutan, terus mata saya ya langsung tertuju ke satu karya itu yang sebenarnya kayak udah khas banget. Ah ini kayaknya buatan si ini deh. Terus pas lihat entry lain langsung tau lah kalau beliau pasti menang GBWC tahun 2022. Iya memang bener dia menang. Ini ada Ribbon 100 Hama-Hama yang konsepnya tadi saya bilang ini tuh nge-enhance karakter yang udah ada. Kalau kalian lihat sekilas terus komen kayak ya ini mah Ribbon 100 Hama-Hama doang di repaint, wais agak salah besar. Ini banyak banget part dari master grade lain. Contohnya kayak front skirtnya itu tuh sebenarnya rear skirtnya Sinanju. Terus ada juga armor kakinya Virtu yang kotak gede itu tuh. Cakar cannonnya juga pakai side skirt MG Tolgis. Itu ada 6 biji kan. Ya berarti butuh 3 MG Tolgis kan. Terus ada part scratch buildnya juga yang bisa saya bilang ya ini tuh levelnya udah setara sama Orazaku. Orazaku tuh kompetisi paling prestis di Jepang buat Gunpla builder. Sebenarnya buat seluruh dunia sih. Levelnya lumayan jauh di atas GBWC. Wah stunning banget. Ini perwujudan Hama-Hama yang bentuknya di enhance jadi lebih monster banget. Next, ada entry dari juara GBWC tahun lalu. Berarti di 2024 ini kita dipertemukan dengan juara tahun 2022 dengan juara tahun 2023. Tahun ini dia bikin sambungan dari karya tahun kemarin. Kalau kemarin kan bikin Penelope, sekarang bikin si Gundam yang katanya sih Psycho si Gundam. Stylenya masih sama dengan bentuk yang padat dengan detail ala-ala mekanikal sebadan-badan. Tapi maaf banget nih sebelumnya saya nggak terlalu bisa melihat secara jelas karyanya karena ini tuh displaynya agak ke tengah lemari. Terus kaca lemarinya juga ya you know lah ya agak kotor. Ditambah gunplanya yang warna hitam jadi makin agak nggak kelihatan. Ini aja footage saya ngerekam tuh harus di zoom dulu 3 kali. Dapat gambarnya ya cuma kayak gini doang. Tapi kalau sekilas lihat ya kualitas buildnya masih setara lah dengan tahun kemarin. Jadi prediksi saya di GBWC tahun kemarin tuh buat kategori Open 21 kurang lebih kayak gini nih. Udah kelihatan jelas lah juara 1 sama 2-nya tuh yang mana. Kalau jurinya masih suka dengan bentuk yang padat, rame, banyak pekerjaan, banyak detail dan rapi, berarti juara satunya udah jelas si Penelope. Tapi kalau ternyata si jurinya lebih suka bentuk yang simple, enhance, dan rapi, ya si warna merah ini yang menang Nightingale. Sebelum bahas top 3-nya siapa, saya mau ngebahas sesuatu dulu nih. Buat saya ya, juara GBWC tuh udah kelihatan lah yang mana-yang-mananya karena tergantung build-nya segede apa, semonster apa, dan serame apa. Rapih as in perfection ya, maksudnya tuh kayak nggak ada lining yang bleber, atau misalnya nggak ada codet-codet, itu tuh biasanya di nomor 2 kan. Terus dengan nge-build sebuah monster tuh harus padat modal dong. Nggak mungkin kalian pakai HG 5 biji terus bisa bikin yang skalanya atau size-nya segede gitu. Ya hampir nggak mungkin lah. Sejauh pengamatan saya hampir 10 tahun terakhir ini, juara GBWC itu biasanya, ini katakanlah di Indonesia ya, pertama yang ukurannya gede banget dan padat modal,
Kedua, rame dan paling detail. Detail tuh ini as in banyak garis-garis panel line yang bisa dieksplor buat jadi two-tone atau three-tone warna repaintnya. Detail kecil-kecil kayak armor yang dikorek terus ditambahin heatsink, baut. Dan yang ketiga, bikin banyak gunpla dalam satu karya yang kualitas build-nya tuh setara. Nah, kalau ngomongin 3 faktor tadi, kira-kira kalian udah bisa nebak belum mana top 3-nya? Kelihatan lumayan jelas kan? Yang pertama ada Psycho-C Gundam, terus yang kedua ada Monstera Hama-Hama, terus yang ketiga ada Ragnarok Nightingale 3 biji tadi. Nah, serunya GBWC 2024 ini, entry tadi hampir kelihatan setara lah dari faktor-faktor yang udah saya bahas. Sekali lagi nih ya, saya bukan juri, tapi kalau ngelihat dari kualitas repaint dari 3 entry ini, saya bisa bilang hampir setara. Kalau gitu, berarti juara 3-nya menurut saya adalah si Ragnarok ini. Kenapa? Karena entry ini kelihatannya kit base aja ngegabungin beberapa part dari master grade yang monster tadi buat bikin sebuah monster baru. Buat juara 2-nya ini yang menurut saya agak susah. Tapi bisa saya bilang si Psycho-C Gundam yang jadi juara 2-nya. Ini tuh rame banget detail-detail kecilnya, banyak kerjaannya, entah itu masking atau di kuas, saya nggak tahu ya, pokoknya ngewarnain detail-detail kecil kayak gitu tuh kan banyak banget proses dan kerjaannya. Di sini buat saya kalah nuansanya aja. Namanya kan Psycho-C Gundam. Harusnya ya itu tuh bisa dibikin lebih jahat, lebih gahar gitu, entah dari posenya yang lagi ngeluarin misal funnel atau tangan pose Obari yang majestic kayak Bael sama Farah. Kelihatannya kan kayak baru mau meluncur aja dari base, nggak lagi in action kan, yang mana menurut saya agak kurang memaksimalkan potensi si Psycho dan warna itemnya ini aja. Yang juara 1 kenapa Monstera? Karena kalau misalnya kalian lihat POV-nya dari bawah nih, dari kru-krunya itu kelihatan wow, monster banget. Yang mana base-nya tuh sangat amat mendukung suasana dan konsep si monster ini loh. Buat build quality, desain, detail, hasil repaint, dan perintilan lainnya ya nggak usah dibahas lah. Ini mah udah over the top. Cuma waktu kemarin saya perhatiin langsung ya, itu tuh di armor warna hijaunya ada coretan garis panjang tuh kayak kecodet gitu. Kalau misalnya itu jadi poin penilaian, menurut saya si Psycho-C Gundam ini potensinya sangat besar buat jadi juara 1. Nah, kalau juara GBWC Jakarta ini digabungin sama juara GBWC Surabaya kemarin, kira-kira menurut kalian yang jadi juara GBWC-nya Indonesia itu yang mana? Ini sekilas aja ya, menurut saya masih tetap antara Monstera kalau enggak Andromeda. Nah, itu tadi bahasan dagingnya tentang GBWC yang sudah saya masak dan saya sajikan kepada kalian. Semoga bisa jadi tips dan pembelajaran buat kalian yang mau ikut kompetisi Gundam lainnya, entah itu lokal ataupun internasional. Tahun depan kalian ikutan aja meskipun emang nggak ada skill ya, pajang aja terus nanti ambil tuh badge dari GBWC-nya, lumayan buat souvenir. Kalau rajin ikutan ya bisa jadi koleksi. Terima kasih banyak ya guys yang sudah nonton sampai akhir. Nih perdana saya ngomong nih, katanya kalau di YouTube itu harus ngomong jangan lupa nyalain lonceng, subscribe dan nggak tahu lah, nggak peduli juga. Terima kasih banyak ya, dadah.